Siap. Oke, terima Oke. kasih Pak Gido si Raja Pantun. Itu yang selalu terkenang-kenang dalam diri saya. Kalau ingat nama Prof. Gido itu mesti langsung bayangannya di sini pantun semua. Pantun semua yang muncul. Baik, Suster, Ibu dan Bapak, selamat sore, Shalom, Pace Bene. Selamat datang, selamat berkumpul kembali, bergabung bersama kami di room virtual, kampus virtual, Fokus Group Discussion 2. Ini merupakan tahap kedua. Dan saya akan memperkenalkan diri singkat. Nama panjang saya Daniel Murdani. Biasa saya dipanggil saya Dani, biasa Mr. Dani karena kebetulan juga mengampu bahasa Inggris. Saya bekerja di SMP Pangudi Luhur Dominico Savio, Kota Semarang. Letaknya di pusat kota dekat Tugu Muda, Tugu Ikonik, itu di samping sekolah, samping katedral juga, gereja katedral KAS, Keuskupan Agung Semarang. Dan baik, untuk mengawali FGD kita siang hari ini, kami mohon bantuan kepada Ibu Agustin Sumapo untuk memimpin doa pembukaan kita ya Ibu. Dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelum kita akan mulaikan kegiatan kita dalam FGD 2 ini, mari kita mohon agar Tuhan senantiasa menyertai kegiatan ini. Kita buka dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami memuji dan bersyukur kepadamu, ya Bapa, karena kasih-Mu sungguh luar biasa yang kami alami sampai saat ini. Engkau sudah melindungi dan menyertai kami dengan berkat-Mu, sehingga kami boleh berada dalam ruang virtual ini dalam keadaan yang sehat. Begitu banyak hal yang boleh kami alami selama mengikuti diklat POP ini. Bahkan kami telah menyelesaikan tugas-tugas dalam kegiatan FGD 1. Dan saat ini ya Bapak, kami diperhadapkan dengan materi-materi untuk menyelesaikan dokumen kurikulum dalam kegiatan FGD 2 ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon mampukan kami dalam menyelesaikan tugas ini. Kesemuanya itu untuk peningkatan kualitas pendidikan yang ada di satuan pendidikan yang Engkau percayakan kepada kami. Bahkan demi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah para narasumber, panitia POP Yayasan Pangudi Luhur, Yayasan Pendidikan Katolik Keuskupan Manado, bahkan kami, para kepala sekolah, instruktur, bahkan guru yang akan mengikuti kegiatan FGD 2 ini. Kiranya kesehatan, kemampuan kami boleh alami saat ini dan masa-masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan kami sore sampai malam hari ini, kami hanya musrahkan kepada-Mu ya Tuhan, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bu Agustin yang telah memimpin kita dalam doa menunjukkan bahwa kita 100% Indonesia Katolik. Dan untuk menunjukkan bahwa kita juga 100% Indonesia, maka mari kita bingkai kegiatan ini, kita awali dengan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Kami mohon kesediaan Suster, Ibu dan Bapak untuk mengambil sikap duduk tegak.
Baik, terima kasih, Suster, Ibu dan Bapak. Untuk menambah semangat kita, mari kita yel-yel terlebih dahulu. Masih ingat ya gerakan yel-yelnya ya? Yang pertama, luber tangan kanan, luber tangan kiri, luber ke depan, luber. Literasi unggul berkarakter. Yes, gitu ya. Maka mari open kamera dan juga open mic. Kita akan yel-yel bersama-sama. Mari. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Sekali lagi. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Terima kasih, luar biasa. Itu menunjukkan semangat kita untuk sore hari ini. Maaf, di Manado sudah sore ya. Indonesia Barat di tempat kami baru pukul 15.10, ternyata di sana 16.10. Nah, baik. Kami ucapkan selamat datang juga kepada para narasumber kita, Pak Heri, Mas Hendy, dan mohon maaf hari ini Bruder Warto berhalangan hadir. Beliau harus memenuhi tanggung jawabnya sebagai pengurus yayasan. Dan hari ini beliau digantikan oleh Pak Adi yang sudah standby di sana sebagai personel di POP juga, Bapak Implementasi Program. Itu harus ada apa? Dan telah hadir pula di tengah-tengah kita Pak Gido yang telah mendampingi kita selama FGD dan juga coaching. Ya, kadang-kadang bareng-bareng dengan narasumber, kadang-kadang sendiri di coaching, harus menghadapi gitu ya, menghadapi gimana caranya supaya kita para kepala sekolah dan juga instruktur bisa memahami apa yang harus dibuat. Dan terlebih juga tidak kalah luar biasa kita semua yang telah berjuang untuk menyusun naskah akademik dan juga mulai menyusun naskah kurikulum. Ini yang sangat luar biasa itu tentu saja para narasumber ini. Ini sebenarnya mereka sudah hari ke-40 bertapa dan juga berpuasa di sini di markas POP. Mereka selalu duduk mendampingi selama 40 hari ini. Itu kursinya itu sudah apa ya, cekung itu ya, sudah ada bentuk bekas dudukannya itu kayak telapak kaki Mula Warman itu ya. Kayak telapak kaki Mula Warman. Besok kita jadikan prasasti itu tempat duduknya mereka. Ya. Kadang sempat makan, kadang juga harus menunda mereka makan siang karena kan FGD kita susul-susulan, ada yang kesundul dan sebagainya. Luar biasa pengorbanannya. Terima kasih Pak Heri, Mas Hendy, Pak Adi dan juga Bruder Warto. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah mengunggah naskah akademik melalui penugasan di Google Classroom, kelas diklat kepala sekolah. Sudah banyak sekali yang masuk. Memang ada beberapa yang terkendala sepertinya. Walaupun meletakkannya ada yang melalui penugasan, ada yang di beranda, ditaruh di luar gitu ya, di kolom chat dan sebagainya. Itu apapun bentuknya ya kami hargai. Ya kami hargai. Terima kasih telah mengumpulkan. Dan saat ini kita juga sudah berjuang menyusun naskah akademik dan juga itu salah satu materi yang akan kita sampaikan dalam IHT tentu saja. Dan kebut-kebutan ya, IHT-nya tinggal menghitung hari, menghitung jam, mungkin ada yang menghitung jam, mungkin ada yang Senin sudah mulai IHT, maka ini perjuangan untuk kita semua. Dan tanpa berlama-lama, kami akan serahkan waktu sepenuhnya kepada moderator kita, Sang Raja Pantun. Monggo Prof, dilanjutkan. Waktu sepenuhnya dan ruang virtual ini milik Prof Gido. Baik, terima kasih Pak Dani atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu kegiatan kita pada sore hari ini. Selamat berjumpa juga kepada kita seluruhnya, Bapak dan Ibu. Yang terhormat narasumber kita yang hadir pada sore hari ini yaitu Pak Adi, kemudian Pak Hendy dan juga Pak Heri yang tetap bersemangat memberikan aura energi yang positif untuk kita, yang sungguh luar biasa, tidak ada lelah-lelahnya, selalu setia mendampingi kita seluruhnya, Bapak dan Ibu.
Dan yang saya hormati seluruhnya kita, Bapak dan Ibu, suster, kepala sekolah maupun instruktur yang telah berjuang selama ini untuk menyelesaikan naskah akademik, begitu juga dengan naskah kurikulum. Baik, saat ini kita kembali mau mereview apa yang sudah kita kerjakan berkaitan dengan mungkin juga naskah akademik yang dikaitkan juga dengan pengintegrasian isi dari naskah akademik kita, terutama core value, keutamaan dan juga kearifan lokal ataupun budaya lokal yang kita integrasikan ke dalam naskah kurikulum kita. Maka itu akan kita tampilkan hari ini untuk dievaluasi ataupun diberikan masukan oleh narasumber kita yang luar biasa. Baik, sebelum saya serahkan kepada narasumber untuk menyampaikan kata-kata pembukaan, maka saya mau menyampaikan kesan yang sungguh luar biasa tadi di sesi 1 bahwa cukup luar biasa. Saya tidak tahu benar atau tidak yang disampaikan oleh Pak Dani bahwa cukup banyak yang menonton YouTube-nya begitu. Maka cukup trending. Maka saya awali dengan pantun berikut. Semangka kuning dirujak bersama Queenie, segar dan mantap tersaji bernuansa kuning. Seru pertemuan terakhir di sesi 1 tadi pagi. Sesi 2 lebih seru lagi dan mungkin lebih trending. Wah, mudah-mudahan Luar biasa. Matahari terbit di pagi hari dan terik di siang hari. Jangan ragu saat yang tepat untuk menjemur baju. Hari terakhir bersharing dengan Pak Adi, Mas Hendy, dan Pak Heri. Jangan sia-siakan kesempatan ini, mari maju dan jangan malu-malu. Oke, baik. Demikian Bapak dan Ibu sebagai pembukaan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Adi untuk menyampaikan kata pembukaan kepada kita pada sore hari ini. Kepada Pak Adi, waktu dan kesempatan ini kami silakan. Terima kasih Pak Guido yang masih bersemangat. Sempat istirahat Bapak? Sempat Pak, sedikit. Sudah makan siang? Sudah, puji Tuhan. Oke, Ibu Bapak sudah makan siang yang ada di sini? Sudah ya? Puji Tuhan sudah. Sudah, baik. Selamat bertemu kembali Ibu Sewo, Suster Matildis. Terima kasih. Tadi yang sesi 1 itu baru selesai jam berapa ya? Jam 2 lebih ya? Hampir setengah 3 ya? Hampir setengah 3, lalu ini terpaksa molor karena harus memberi kesempatan istirahat kepada Pak Guido, para narasumber terutama Pak Heri, Mas Hendy. Kalau saya sebenarnya sudah banyak istirahat. Ibu Bapak, selamat sore. Mungkin petang juga di sana. Sudah mulai petang ya Ibu ya di sana ya. Ya, semoga kita tetap bersemangat meskipun di sana sudah mulai akan petang, tetapi kita harus menyelesaikan langkah yang kita mulai dari awal, dan ini adalah fokus group discussion 2 tahap 2 yang terakhir hari ini bersama Pak Guido Sigiru. Kita sudah memulai dengan luar biasa, maka kita juga sebaiknya mengakhiri dengan luar biasa. Kita sudah take off dengan baik, maka kita harus landing dengan baik juga. Meskipun kita landingnya mau take off lagi besok tahun depan. Ya, kita melandingkan dulu pesawat kita di sini, meskipun ini belum menyentuh aspalnya, kita baru mau turun, karena besok setelah ini masih ada IHT, kemudian kuliah umum, baru istirahat. Nah, kalaupun kita sudah landing, kita harus memarkirkan dengan baik, supaya tidak guncang oleh apapun, tidak tidak mudah tergelincir dan sebagainya. Nah, ide gagasan yang telah dihasilkan dalam diskusi-diskusi yang sudah Ibu Bapak hasilkan, Ibu Bapak lakukan di unit-unit sekolah masing-masing, juga didiskusikan bersama moderator, fasilitator sebagai moderator dengan para narasumber, Bu Derwarto, Pak Heri, Mas Hendy, selama kurang lebih 40 hari ini mereka mendampingi, meskipun kita tidak setiap hari, tetapi mereka setiap hari hadir.
kita sudah menghasilkan naskah akademik, naskah kurikulum, meskipun belum sempurna, tetapi ada harapan bahwa kita menghasilkan buah-buah dari karya kita. Tentu Tuhan akan menyempurnakan apa yang belum sempurna dari kita, tentu dengan kita tetap berusaha dapat pendampingan dari para narasumber. Lalu harapannya kelak harus bermuara, harus mampu meningkatkan kualitas kita, kualitas pendidik, dan berimbas pada meningkatnya kualitas peserta didik ketika mereka dilakukan survei melalui asesmen nasional. Bagaimana logikanya? Logikanya ketika unit kita masing-masing memiliki kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan, itu sebagai modalitas yang esensial bagi kita. Artinya, pendekatan budaya, penggalian budaya sekolah, penggalian core values, baik dari yayasan, kongregasi, maupun sekolah kita, itu tidak akan lekang oleh waktu, tidak akan habis dimakan waktu, tidak akan habis dimakan oleh zaman. Gadget boleh berkembang, teknologi boleh berkembang, aplikasi boleh setiap saat muncul, tetapi budaya, nilai-nilai keutamaan jangan sampai dan tidak akan pernah, karena itu yang menjadi esensi kehidupan, bahwa kita belajar, kita bekerja, kita berkarya itu berdasarkan nilai-nilai keutamaan, bukan berdasarkan gadget, bukan berdasarkan aplikasi, bukan berdasarkan teknologi. Teknologi hanyalah sarana, hanyalah alat. Alat bisa saja berubah, tetapi isi jangan sampai. Maka ini yang perlu kita menjadi modal kita yang esensial. Bekal bagi kita semua, bagi para guru, semoga ini menjadi daya dorong, cambuk bagi kita semua, dan roh bagi kita untuk mendidik anak-anak, tidak sekedar mengajar dan mendidik. Lalu di sana ketika kita memiliki bekal yang penuh, yang cukup, pundi-pundi kita penuh, maka harapannya ke depan kita semakin punya dedikasi tinggi dan punya daya juang untuk diri kita sendiri, untuk sekolah kita, untuk yayasan kita, untuk kongregasi di mana kita mendapatkan shared mission, kita mendapatkan perutusan karya kerasulan pendidikan untuk gereja, untuk bangsa, untuk negara. Dan semoga ini menghasilkan guru-guru yang gembira, menjadi guru yang bahagia, dan ini adalah modal utama. Sehingga apapun pelajarannya, apapun materinya, kita dapat mendidik dengan cara yang menggembirakan, anak-anak senang, sehingga kita mengembalikan fungsi sekolah sebagai sesuatu yang menggembirakan, membahagiakan, dan anak-anak datang ke sekolah itu dengan penuh antusiasme. Tidak peduli sekolahnya besar atau kecil, muridnya banyak atau sedikit, gurunya kurang atau banyak. Tetapi kita sedang menggali supaya kita memiliki daya tawar sebagai sekolah-sekolah Katolik dan mengemban tugas perutusan gereja. Terima kasih Pak Widu, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Adi atas kata pembukaannya. Berlibur ditunda lagi Lai. Tak bisa mudik, tak jadi balik. Bekerja berdasarkan nilai-nilai, menghantarkan kualitas pendidik dan peserta didik. Baik, itu tadi pesan dari Pak Adi bahwa mari kita mengangkat nilai-nilai ini sebagai modal kita untuk menuju peningkatan kualitas pendidik dan peserta didik. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kita lanjutkan kepada Pak Hendy untuk menyampaikan kata pembukaan. Waktu dan kesempatan ini kami silakan. Terima kasih. Selamat siang, Pastor. Pasti ada pastor di sana dari John Paul Tuguan. Oh ya. Halo suster, Bapak, Ibu. Kita berjuang bersama selama kurang lebih
1 bulan, bahkan 40 hari. Kalau dihitung dari diklat, itu mulai dari 30 September, kita sudah mulai membuka acara kita, program organisasi penggerak, meskipun dalam waktu yang sangat padat, dan kita berjuang memampatkan segala hal, sampai mengorbankan banyak hal, banyak waktu, perhatian, pikiran, sukacita, serta kegelisahan-kegelisahan yang berawal dari perjumpaan kita ini. Kita nantinya juga akan merefleksikan bagaimana perjumpaan itu kaya akan makna. Orang bijak berkata, hidup yang tidak dimaknai itu tidak layak dihidupi. Kita berjuang awalnya yang mulai dengan kebingungan, akhirnya kita semua menyadari untuk menggali hal-hal yang esensial, yang selama ini kurang lebihnya bisa kita abaikan waktu kita masuk dalam sekolah kita. Tapi kita sudah menemukan itu, luar biasa. Sama seperti yang dikatakan Pak Adi tadi, harta karun, atau yang kita namakan dengan pundi-pundi tadi, tidak kita simpan di dalam tanah, tetapi kita bagikan lipat gandakan sehingga berbuah dan dirasakan. Kita berjuang bersama, mulai dari pemetaan sekolah. Kami masih ingat betul bagaimana perjuangan Bapak Ibu yang ada di sini, mulai dari menggali keutamaan-keutamaan dari Santo Baru dari John Paul II, ikan garam dari Bu Agustin, ya, tempo lalu hujan, bagaimana di sana ada pasar satu-satunya, kita masuk di sana berjuang, ya Bu, bercerita tentang dinamika kita, Bu Jenny dengan keunggulan banyaknya air di Tomohon, lalu Huyula dari Gorontalo. Hal yang luar biasa itu kita kemas bagaimana menjadi naskah akademik, kita ciptakan menjadi naskah akademik, menjadi landasan dan fondasi untuk menyusun draft kurikulum. Kita sudah akhirnya selama menjadi kepala sekolah dan mungkin juga wakil kepala sekolah, guru-guru baru kesempatan kali ini, kita merasakan berjibaku untuk merasakan kembali bagaimana sekolah kita adalah ibu yang baik, yang menyusui anak-anaknya dengan nilai, keutamaan kearifan lokal, serta profil pelajar Pancasila. Dan saatnya pada kesempatan yang terakhir kita FGD ini, kita tutup dengan sukacita yang meriah. Kita sudah memurnakan apa yang menjadi tugas kita, tapi kita perlu melanjutkan misi kita selanjutnya supaya karya kerasulan tidak berhenti. Pada kesempatan siang hari ini kita berpesta nilai-nilai, keutamaan kearifan lokal serta profil pelajar Pancasila itu bisa menjadi rancang bangun dalam kurikulum unggul kita. Terima kasih, selamat berpesta. Baik. Terima kasih Pak Hendy atas kata pembukaannya. Lepas meluncur si anak panah sampai menuju di SMP Kemah. Waktu dan tenaga kita kerahkan sampai berdarah-darah demi perjumpaan penuh rahmat dan penuh makna. Cakep. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Heri untuk menyampaikan kata pembukaan. Ya. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Numpak becak diane lilin, matur bapak nyuwuna kawin. Naik becak. Itu pakai bahasa Jawa, Pak. Naik becak penerangannya lilin. Bilanglah bapak mintalah kawin gitu. Oke, langsung saja Pak Fidu, langsung. Oke, baik, terima kasih Pak Heri atas semangat yang diberikan di awal ini begitu. Kita bisa tersenyum dan bersemangat untuk memulai FGD ini. Baik, untuk kesempatan ini
kita akan memaparkan, terutama secara khusus untuk naskah kurikulum kita. Apabila mungkin masih mau menunjukkan naskah akademik untuk ditanggapi, cukup hanya menunjukkan hal-hal yang berubah dari yang sebelumnya jika memang masih mau untuk menunjukkan naskah akademiknya. Tetapi fokusnya lebih kepada naskah kurikulum kita, supaya kita juga bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Untuk urutan nanti saya rasa kita urutkan dari atas saja, yaitu dimulai dari SMP Katolik Franciscus Xaverius Kema, kemudian nanti SMP Franciscus de Sales Kokole, apakah sudah ada? Belum ya. SMP Santo Agustinus Tahuna, apakah sudah ada? Ini juga belum. Baik, yang kedua nanti akan dilanjutkan oleh SMP BHK Woloan, kemudian SMP Gonzaga Tomohon, kemudian SMP Santa Maria Gorontalo, dan terakhir nanti SMP Katolik Santo John Paul II Guaan. Setelah itu apabila 2 sekolah lagi yang akan datang menyusul, kita lanjutkan setelah SMP Katolik Santo John Paul II Guaan. Begitu. Nanti untuk tanggapan akan ditanggapi oleh narasumber kita di akhir dari persentase seluruh sekolah, begitu maksudnya. Baik, untuk kesempatan yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Agustin Semampau dari SMP Katolik Santo Franciscus Xaverius Kema. Kesempatan ini kami berikan kepada Ibu. Mari Ibu. Terima kasih atas kesempatan perdana ini. Selamat sore, tabeah untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari tim pengembang kurikulum SMP Katolik Santo Franciscus Xaverius Kema sudah berupaya membagi waktu, memanage waktu di tengah-tengah kesibukan, tetapi banyak hal yang telah kami temui. Dari awalnya kami kurang mengerti, lama-kelamaan setelah pada hampir berakhir pertemuan-pertemuan kita ini, kami banyak memahami. Banyak kami sudah menggali hal-hal yang baik dari naskah akademik yang telah kami bagikan kali lalu, kami sudah kirim. Dan saat ini kami sudah berupaya, kemampuan kami untuk mendesain kurikulum SMP Katolik Santo Franciscus Xaverius Kema. Dan saat ini akan di-share screen oleh Mem Jane Daniel. Silakan Mem. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mencoba untuk dokumen kurikulum yang kami sudah upayakan untuk membuatnya. Dan ini merupakan cover dari kurikulum dengan tema solidaritas, karitas, subsidiaritas oleh Yayasan Pendidikan Katolik Sultan Manado. Mohon maaf. Kemudian di lembar selanjutnya kami memiliki lembar pengesahan. Mohon maaf Bu Jen. Ya. Supaya suaranya bisa lebih terdengar baik, mungkin salah satu perangkat yang ada di sekitar agar dikecilkan begitu sehingga tidak menggema. Ini Pak. Oke. Baik. Maaf. Baik. Ibu period ini mana Ibu? Saya mati Bu. Coba. Oke, baik. Oke. Ya, sudah jelas Ibu.
Nggak bisa. Sorry. Sorry. Ya, kayak begini kan. Boleh. Oke. Pindah aku foto ibu naik ke atas sekarang. Enggak, pindah ke atas. Oke, boleh dilanjutkan. Boleh. Ya, saya akan melanjutkan. Maaf. Kemudian di halaman selanjutnya kami tambahkan dengan tim penyusun kurikulum dan kata pengantar. Kemudian ada daftar isi. Bab pertama adalah pendahuluan yang ada di bagian A ada latar belakang. Kemudian ada bagian B landasan yang berisi landasan spiritual, landasan filosofis yang ada di dalamnya Ki Hajar Dewantara, Dr. Samratulangi, kemudian Maria Walanda Maramis, dan bagian ketiga ada sosiologis. Kemudian selanjutnya sosiologis itu berisi budaya Mapalus yang kami adopsi untuk sekolah kami dan mengadopsi nilai-nilai religius, nilai-nilai estetika, kebenaran, hakiki atau kebijaksanaan yang di dalamnya akan bersinggungan dengan core values. Nilai kebenaran, akali, demokratis, semuanya ada di dalam core values. Kemudian ini yang ada lima asas Mapalus, yaitu asas religius kekeluargaan, musyawarah mufakat, kerjasama, dan asas persatuan dan kesatuan. Kemudian ada landasan hukum, dan selanjutnya landasan ipteks. Kemudian ada landasan psikologis yang berisikan teori-teori, dan ini belum sepenuhnya selesai. Kami masih mencoba untuk mempelajari beberapa teori untuk ditambahkan di dalamnya, seperti draft yang sudah dibagikan lalu. Kemudian di bab 2 berisikan rumusan misi sekolah, yang ada bagian A dengan visi misi, bagian kedua, bagian B ajaran sosial gereja yang berisikan nilai-nilai prinsip yang menetap dalam ajaran sosial gereja sebagai dokumen resmi. Kemudian dilanjutkan dengan bab 3. Bab 3 adalah model kurikulum, dan kami mengambil artikel dengan Merdeka Belajar melalui model pembelajaran blended learning. Mungkin nanti ada masukan juga untuk model kurikulum, karena kami masih mencoba untuk mereka-reka apakah ini sudah benar. Nanti mungkin di sini ada minta masukannya. Dan bab keempat berisikan tujuan pendidikan. Yaitu pertama tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, kemudian tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan pendidikan sekolah, dan tujuan pembelajaran. Ini masih juga dalam tahap pengerjaan ya, masih dalam tahap pembuatan. Bab selanjutnya itu bab struktur teladan, bab 5 struktur teladan, yang berisikan perumusan kompetensi dasar dan indikator.
baru beberapa saat yang lalu kami coba juga untuk belajar sesuai dengan draft yang sudah dibagikan, dan kami coba untuk mengisi atau mengambil adopsi dari dokumen naskah akademik. Dan untuk KD ini masih kami coba untuk gather untuk bekerja sama dengan beberapa guru dan belum sempat tuntas. Dan saya rasa sejauh ini kami hanya baru menyelesaikan sampai pada tahap perumusan kompetensi dasar dan indikator. Saya rasa sekian presentasi dari SMP Katolik Kema, SMP Santo Fransiskus Xaverius Kema. Dan terima kasih atas kesempatan. Masih banyak sekali kekurangan dan kami mohon masukan serta arahan dari narasumber yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Jane dan Ibu Agustin Semampau atas presentasinya berkaitan dengan naskah kurikulum yang sudah dikerjakan. Mungkin nanti boleh ditampilkan agar boleh dikirimkan lewat kolom chat sehingga narasumber juga bisa baca untuk melihat dan mengevaluasi apa yang telah kita kerjakan. Baik, untuk selanjutnya diberikan kesempatan kepada SMP Katolik BHK Woloan untuk menyampaikan naskah akademik yang telah dikerjakan. Baik, SMP BHK Woloan. Adakah Ibu Jendal Dewo? Ada. Oke, mari Ibu. Dari Bu. Bisa. Ini Pak, jaringannya lagi kendala. Oh ya? Maaf ya Pak. Sebentar Pak. Oke, mari. Sementara disiapkan Pak. Baik, Ibu Jenda. Ya. Apakah belum begitu siap? Kalau yang belum begitu siap, kita dahulukan teman yang lain, boleh? Ya, ini Pak sudah. Oh, sudah ya? Oh ya, oke. Oke, maaf. Baik, silakan Ibu, mari. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini desain kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas dari SMP Bunda Hati Kudus Woloan. Untuk lembar pertama ini bab 1 ada landasan kurikulum. Maaf, belum muncul Ibu. Mohon maaf, belum muncul. Boleh di stop screen baru di screen kembali. Sekali lagi. Oke, di share screen sekali lagi. Apakah sudah bisa terbaca Pak? Oke, sudah Bu. Ya. Sudah Ibu. Ya. Jadi untuk lembar pertama ini desain kurikulum unggul berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Yang terdiri dari bab 1 yaitu landasan kurikulum, kemudian dari spiritualitas, filosofis, sosiologis, antropologis, iptek, dan psikologis. Bab 2 yaitu rumusan misi sekolah, bab 3 model kurikulum, bab 4 tujuan pendidikan yang terdiri dari tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, kedua tujuan pendidikan nasional, ketiga tujuan pendidikan sekolah,
keempat tujuan pembelajaran, dan bab 5 struktur teladan, yang terdiri dari struktur teladan, kemudian perumusan kompetensi dasar dan indikator, dan terdiri dari Allah adalah kasih, kemudian devosi pada Bunda Maria, persaudaraan Ratu Kongregasi, kemudian berpihak pada yang miskin, maaf ya Pak, ini gangguan ini. Ini laptop yang lagi bermasalah, Pak. Pak Kido ya? Ya, halo. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ini lagi jaringan Pak yang bermasalah ya? Ya. Ya. Kelihatan kok, Ibu. Ya, sudah kelihatan. Ini Pak lagi bermasalah untuk mau share ini nih. Oh, tampak di sini tapi tidak tampak di sana Pak Guido tampaknya. Ya. Oh. Apakah tidak tampak di situ, Bu? Ini tidak tampak di sini Pak. Coba dibuatkan pantun Pak Guido, siapa tahu. Tidak apa-apa Bu, santai. Ya. Di sini tampak, Bu. Ya. Ini Atau sudah... biar Mr. Dani ke situ Bu, membantu di situ Bu. Ini tidak bisa scroll ini Pak. Oh. Pak Kido, mungkin Ya. nanti sebentar, mungkin bisa sekolah lain dulu Pak. Oke, baik. Ini lagi, ya. Boleh begini Ibu, boleh karena mungkin tampilan di share screen tidak bisa, mungkin dikirimkan lewat kolom chat mungkin kepada narasumber. Iya, iya. Evaluasi ya. Oke, karena mungkin narasumber perlu melihat apa yang sudah diselesaikan oleh sekolah. Baik. Terima kasih Bu Jen. Kalau begitu, maka kita lanjutkan ke SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Waktu dan kesempatan ini kami silakan kepada SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Mari Ibu. Ya, selamat sore semua. Selamat sore Bapak, Ibu. Salam Baku Dapa, Tabia. Kami dari SMP Katolik Gonzaga cuma diwakili oleh saya sendiri karena teman yang satu lagi ikut Zoom dari Dinas Pendidikan. Jadi saya mewakili sekolah kami dan saya akan share screen. Ya, cilaka ini. Gawat ini.
Harus selamat, Bu, jangan cilaka, Ibu. Waduh, slow. Wah, Kenapa Ibu bisa? Wah, ini komputer saya juga mau error, Din. sudah. Oke. Ah, ini saya mulai. Jadi masih berupa sama dengan kali lalu, si draft saja dulu. Jadi ini kali lalu pada waktu coaching klinik sudah ditampilkan. Jadi saya hanya mau membacakan yang kami tambahkan. Jadi pertama ini landasan kurikulum sudah ada di naskah kurikulum. Jadi saya lanjut saja ini. Jadi dengan keutamaan sudah dibicarakan kali lalu. Saya langsung ke bab ini ada landasan filosofis, terus sosiologis, antropologis sudah kali lalu. Kami hanya menambahkan data-data saja, tapi sudah ada di naskah kurikulum ini. Ini sudah. Saya langsung mungkin ke sini. Ini yang kami baru tambahkan. Maaf. Pada landasan psikologis, kami menambahkan tentang teori belajar kognitif menurut Jerome Bruner, ya, bahwa pengetahuan merupakan suatu proses interaktif yang ada tahap-tahapnya dalam proses kognitif. Ini kami pakai nanti, kami masih berembuk untuk mencari makna dari ini semua. Baru teori belajar konstruktivistik dari Carly dan Margareta. Ini kami tambahkan. Baru ini masih yang landasan e-text belum, masih mau perlu tambahan lagi. Ini sudah rumusan visi misi sudah kali lalu. Nah, ini ke bab 3 mengenai model kurikulum. Ini kata pembukanya. Nah, kami ambil pertama landasan konseptual. Baru kemudian di sini, nah ini yang mengenai kurikulum humanistik. Kami mengambil ini model kurikulum humanistik karena inti dari kurikulum ini yaitu ada hubungannya dengan kata memanusiakan manusia. Jadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ratulangi. Jadi menurut teori pendidikan humanistik itu tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Jadi kami mengambil ini karena selaras dengan filosofi Sitou Timou Tumoutou. Berarti proses pembelajaran peserta didik harus menunjukkan sifat yang baik, peduli terhadap sesama. Jadi
di mana setiap peserta didik akan menjadi satu dalam persahabatan, saling menghormati, menjadi terdorong untuk bertanggung jawab dan memperhatikan sesamanya. Terus komponen kurikulum, ya ini kami ambil dari buku yang diberikan oleh Pak Pido. Kami belum membahas secara mendetail, baru mengisi saja dulu karena keterbatasan waktu. Terus mengenai kurikulum humanistik, ini di sini kami ada mau bertanya, apakah ini kurikulum humanistik ini cuma boleh satu atau bisa juga ada variasi dengan kurikulum, jenis kurikulum yang dari apa namanya yang kami tampilkan sini ada kurikulum. Ini kok kami masih bingung. Ada kan kurikulum humanistik, ini rekonstruksi sosial, dan ini yang ini apakah ini semua harus kami bahas sehingga menghasilkan satu kesatuan atau bisa saja cuma mengambil ini kurikulum humanistik. Ini yang masih bingung karena terus terang kami hanya membahas ini baru berdua saja karena keterbatasan teman-teman, rekan-rekan guru, ya kepala sekolah juga tidak bisa, dan rekan-rekan guru masih dalam pengolahan nilai-nilai dan remedial siswa-siswa, pemasukan tugas-tugas. Jadi kami hanya bisa sampai di sini menghubungkan dengan filosofi dari Ratu Langit mengenai manusia, memanusiakan manusia. Ini kurikulum humanistik. Jadi kami memilih ini. Dan apakah sudah betul? Kamu belum tahu, jadi kami mohon tanggapan, mohon masukan. Ya mudah-mudahan tidak salah. Terus ada juga pembelajaran kami ambil, pembelajaran humanistik menurut Abraham Maslow, kami tambahkan di situ. Mungkin kira-kira bisa menambah-nambah pengertian atau pendalaman dari kurikulum itu sendiri. Terus ada kami isi juga komponen kurikulum. Nah, mana itu? Sudah. Dan selanjutnya ini sudah kali lalu ada taksonomi belum kami masukkan di situ, dan ini kami hanya menambahkan sedikit di bagian bab berapa ini, bab 3 mengenai struktur teladan. Jadi belum terlalu masuk ke sini karena untuk SKL kami masih perlu berembuk dengan kepala sekolah dan beberapa guru. Kami belum sempat, jadi masih mengisi seperti ini. Sama seperti kali lalu, hanya melengkapi dari solidaritas, terus ada indikatornya, karitas, belum membicarakan tentang yang lain, subsidiaritas ini yang kami tambahkan baru, yang lain belum. Jadi kami masih butuh waktu untuk berembuk bersama, dan kami merencanakan itu sesudah IHT hari pertama, kedua, ketiga, baru kami bicarakan bersama. Karena di situ waktu kami untuk bertemu semua. Jadi kami mengambil kesempatan di saat sesudah IHT jam 12:30, kami lanjut untuk membicarakan mengenai naskah kurikulum ini. Saya kira demikian, nanti dikirim ke kolom chat ya. Jadi itu saja, mohon saran, masukan, karena waktu dijelaskan oleh Pak Kido kami sudah cukup mengerti, tapi ketika mau buat, waduh, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Jadi kami mohon masukan, terutama pada bagian bab 3. Ya, bab 3. Terima kasih dan mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Baik.
Terima kasih Bu Jane Melo dari SMP Katolik Gonzaga Tomohon. Untuk pertanyaan yang disampaikan, apakah sekarang dijawab atau nanti saja Pak Heri mungkin? Pak, sekalian. Nanti aja sekalian ya. Oke, siap-siap. Sampai lupa buka mic. Baik, Ibu Jane nanti akan dijawab oleh Pak Heri narasumber kita pada setelah selesai semua dulu untuk presentasi hasil pekerjaannya. Begitu ya Bu Jane? Baik, Ya, terima terima kasih kasih, Bu Pak. Jane Ya. atas pekerjaannya. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan kepada SMP Katolik Santa Maria Gorontalo untuk memaparkan hasil pekerjaan yang sudah diselesaikan. Kepada Suster bersama Pak Muhni, kesempatan ini kami berikan. Mari Suster, mari Pak Muhni. Selamat sore untuk kita semua. Sore Suster. Kedengaran suara saya? Suster, jelas. Iya. Para narasumber yang kami hormati, Bapak Ibu Guru, Pak Guido, kita semua yang ada di room. Untuk kali ini saya sendiri, Pak Muni masih ada keluar sebentar, ada antigen, ada mau keluar, ada BIMTEK nanti besok mungkin di Bekasi sehingga ada mau berangkat. Jadi saya sendiri nanti mungkin akan bergabung. Perkenankan saya untuk share screen. Apakah kelihatan? Jelas, Suster. Oh, ya. Untuk naskah kurikulum yang sudah coba kami buat dari coaching klinik kita kali lalu bersama Pak Guido, sudah sempat share. Kemudian, Suster, mohon maaf sebelumnya dibesarkan sedikit, Suster, persentasenya mungkin bisa 120 atau berapa? Ya, lagi. boleh? Oke. Oh, ya, coba ditarik sedikit. Ya, dah. Ya. Boleh ya? Baca, Suster, ya. Ya. Di coaching klinik kemarin kami sudah coba memaparkan apa yang telah kami buat. Setelah dari coaching klinik dan juga dengan masukan yang ada, kami mencoba untuk menambahkan apa yang sudah kami buat. Memang dalam kurikulum kami ini belum semuanya, karena keterbatasan waktu kami bersama ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga belum sepenuhnya. Kami mulai dari prinsip dasar pengembangan kurikulum ini seperti yang sudah disampaikan, itu dari ada 3 yang coba kami buat. Ini relevansi, fleksibilitas, efektivitas, efisiensi. Ini baru yang dari relevansi ini berdasarkan need analisis dari kemarin. Kemudian pada bab 1 itu landasan kurikulum. Landasan kurikulum kami, latar belakangnya keadaan SMP Katolik Santa Maria Gorontalo yang berada di provinsi satu-satunya SMP Katolik yang berada di Provinsi Gorontalo dengan keadaannya di sini sebagai SMP Katolik yang dengan nuansa religi Muslim dan budayanya yang sangat kental. Kemudian nilai spiritualitas. Di sini nilai solidaritas ini tidak berubah. Ini seperti yang kami share di waktu coaching klinik. Solidaritas, karitas, dan
subsidiaritas, kami mengambilnya dari naskah akademik. Kemudian nilai-nilai Santa Maria, ini latar belakang Santa Maria, yaitu Santa Maria Fatima, dari Fatima dengan penampakannya. Di sini kami menguraikan, kemudian dengan nilai dari Santa Maria yaitu cinta kasih, ketaatan, dan kesetiaan, serta kebijaksanaan. Kemudian nilai keutamaan sekolah, nilai sekolah yaitu lestari, seperti yang sudah kami sampaikan pada naskah akademik, yaitu lestari, literasi, empati, siensi, toleransi, achievement, religious integrity. Ini ada penjelasannya. Kemudian profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk landasan filosofis, ada tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara, dengan Taman Siswo, itu seperti yang disampaikan kemarin. Kemudian itu yang menjadi landasan pentingnya menghidupkan kembali kebudayaan dalam menguatkan pendidikan sekolah. Kemudian HB Jasin sebagai tokoh pendidikan nasional di Gorontalo dengan terkenal dengan sastranya. Tulisan-tulisannya ini kami jadikan sebagai kami kembangkan dalam literasinya di SMP Santa Maria. Kemudian pahlawan Nani Wartabone dengan sebagai tokoh pejuang dari Provinsi Gorontalo, ini kami ambil nilai semangatnya, itu dengan semangat huyulah, itu mengusir penjajah dengan semangat gotong royong. Kemudian sistem religis, itu dari sosiologis antropologis, kami mengambil sistem religi Tumbilo Tohe dengan makna-maknanya, dan organisasi sosial yaitu Huyula, gotong royong, dan dari bahasa Tujai yaitu sastra lisan. Itu ada beberapa budaya Rama, budaya disiplin, budaya kebersamaan, dan budaya saling menyayangi, serta sopan santun. Sini ada berbagai budaya. Kemudian ipteks. Di sini kami coba mengulas tentang dunia kita sekarang yang memasuki era revolusi. Di sini dijelaskan dengan revolusi industri yang terus berkembang. Lalu dampaknya pada bidang pendidikan, revolusi industri yang berkembang. Dampaknya pada bidang pendidikan, yaitu perubahan, maka dibutuhkan gerakan kebaruan untuk meresponnya. Sini kemudian yang menjadi tantangan itu yaitu dengan sistem digitalisasi, maka terjadilah disrupsi dunia pendidikan lama. Ini kami coba menyajikannya dari iptek. Kemudian psikologis, yaitu teori-teori belajar. Ini prinsip-prinsip belajar kami mengambil, kemudian dari teori behaviorisme, konstruktivisme, dengan teori-teorinya,
koneksionisme dari Thorndike, kemudian classical condition, Pavlov. Ini coba digambarkan, lalu dari Skinner, ini dari teori behaviorisme. Lalu kognitif, dengan teori-teori yang ada, teori belajar dari Gestalt, kemudian teori medan, ini masih secara keseluruhan. Lalu teori perkembangan, Piaget. Kemudian teori kognitif, Brunner. Ini juga kami ambil sebagai teori belajar Ausubel. Ini. Kemudian teori belajar psikologi sosial, teori belajar Gagne. Ini teori-teori belajar yang kami coba kami ambil. Ini semua yang kami pakai. Memang di sini kami belum menjelaskan bagaimana teori belajar itu akan diimplementasikan di dalam pembelajaran di SMP Santa Maria. Ini hanya teorinya, belum secara ini. Kemudian di bab 2 ada rumusan misi sekolah. Ini kami masih belum sempat untuk melihat kembali rumusannya. Ini masih yang lama. Ini semua visi sekolah ini berdasarkan Reinstra, itu semuanya sama, yaitu membentuk peserta didik menjadi manusia seutuhnya seperti Kristus, beriman, unggul, bijaksana, dan Pancasilais berdasarkan semangat Santa Maria. Dengan misi kami ada 4, ya, banyak malah, mewujudkan peserta didik. Ini masih misi yang lama sih, belum dilihat kembali. Kemudian tujuan model kurikulum belum sempat kami bicarakan, diskusikan, jadi belum dibuat. Kemudian tujuan bab 4, tujuan pendidikan. Ini tujuan pendidikan dalam gereja Katolik. Ini kami melihatnya dalam Gravisium Education. Ini coba kita lihat, ini bahwa untuk meningkatkan tujuannya yaitu untuk mengingatkan semua orang yang dibaptis akan pentingnya pendidikan dengan menyediakan garis pedoman dasar tentang tema-tema pendidikan. Kehadiran gereja di dunia persekolahan secara khas nampak melalui sekolah Katolik. Ini coba kami uraikan. Lalu dengan SMP, kami gambarkan dengan keadaan SMP Katolik Santa Maria yang merupakan satu-satunya sekolah Katolik yang berada di Provinsi Gorontalo. Kehadirannya merupakan gambaran gereja Katolik, terutama dalam bidang pendidikan. Tapi hal ini bukan berarti bahwa kita hanya mendidik siswa-siswi yang beragama Katolik, tetapi dari sejak berdirinya sampai sekarang bahwa kita menerima peserta didik dari berbagai agama. Begitupun dengan tenaga pendidik yang ada di sekolah ini. Itu gambarnya. Lalu tujuan pendidikan nasional, ini ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Saya tidak bacakan lagi. Kemudian tujuan pendidikan sekolah belum sempat kami buat dengan pembelajaran, itu belum. Bab 5 di struktur teladan, ini juga belum kami buat. Kami hanya mencoba secara garis besarnya saja memasukkan nilai-nilai yayasan, nilai-nilai sekolah yang sudah ada di naskah akademik, itu yang coba kami
tampilkan, tapi ini belum semuanya. Jadi ini masih pekerjaan berat untuk kami karena kami belum sempat bertemu. Kemungkinan nanti akan kami bahas lagi pada IHT bersama Bapak Ibu guru sehingga bisa membantu kami. Itu saja yang bisa saya bagikan dari SMP Katolik Santa Maria. Mohon masukannya. Ini masih banyak pekerjaan yang harus kami selesaikan untuk di naskah kurikulum. Mohon masukannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Sister Metildis dari SMP Santa Maria Gorontalo atas presentasinya. Baik, nanti akan ditanggapi oleh narasumber di akhir dari presentasi semua sekolah. Baik, untuk kesempatan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada SMP Katolik Santo John Paul II Guaan. Waktu dan kesempatan ini kami silahkan kepada Pak Indra maupun Pastor Jimmy. Mari Bapak dan Pastor. Ya, selamat sore. Selamat sore, Pak. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Pastor berhubung beliau sedang ada dalam pelayanan hari ini sehingga tidak bisa bersama-sama dalam Zoom meeting FGD sesi 2 pada hari ini. Suster, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf juga karena kami tadi saya sendiri terlambat untuk masuk dalam ruang Zoom ini. Berhubung saya sedang di Manado mengikuti kegiatan dari pagi dan baru selesai tadi jam 3 sehingga agak terlambat untuk masuk dalam ruangan Zoom ini. Izinkan kami untuk menampilkan hasil kerja kami sampai sejauh ini yang sesungguhnya menurut kami memang masih ya hampir sama seperti sekolah-sekolah lain, masih banyak yang akan kami lengkapi. Apa bisa kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Mungkin bisa dibesarkan sedikit agar narasumber kita bisa melihat apa yang telah kita kerjakan. Ukurannya mungkin ditambah. Oke. Oke, ya. Ya. Jadi ini adalah draft kurikulum unggul Totus Tuus yang sedang kami kerjakan sebagai naskah kurikulum kami. Untuk bagian pertama, sesuai dengan kerangka yang telah diberikan, itu merupakan landasan kurikulum dan kami sudah ya. Untuk landasan kurikulum, yang pertama landasan spiritualitas, itu kami ambil dari spiritualitas Yayasan Pendidikan Katolik Uskupan Manado, yang ada dalam naskah akademik, yaitu solidaritas, karitas, dan subsidiaritas. Kemudian landasan spiritual yang kedua, yaitu dari spiritualitas Santo John Paul II sebagai pelindung sekolah, di mana ini juga kami ambil dari naskah akademik yang ada, termasuk di dalamnya nilai-nilai dari pelindung sekolah. Kemudian
yang kedua, landasan yang kedua yaitu landasan filosofis. Ini kami ambil juga dari filosofi orang Minahasa, yaitu falsafah Dr. Samratulangi. Dr. Samratulangi yaitu Sito Timouto Mouto. Kemudian filosofi orang Mongondo, yaitu Moto Tompian, Moto Tabian, Moto Tanoban, yang juga telah dibahas dalam naskah akademik. Dan yang ketiga, filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yang mana di sini kami menguraikan tentang filosofi tentang keteladanan seorang guru, pentingnya keteladanan seorang guru. Ini kami angkat karena dalam kurikulum ini kami menyadari bahwa keteladanan dari seorang guru menjadi inti dari kurikulum yang sedang kami kembangkan. Yang ketiga, landasan sosiologis antropologis. Di sini kami menguraikan tentang budaya Mapalus. Ya, ini juga kami ambil dari naskah akademik yang ada, budaya Mapalus. Kemudian dan sistem Mogutat atau juga Mapalus atau gotong royong dalam masyarakat Mongondo. Ini kebudayaan juga yang kami angkat sebagai landasan sosiologis antropologis. Untuk landasan ipteks, ini kami coba menguraikan bagaimana pentingnya atau hubungan antara perkembangan iptek ini untuk disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Ini kami coba uraikan. Untuk landasan psikologis, kami baru mengangkat dua teori yang ada, yaitu teori behavioristik dan teori kognitif. Untuk teori behavioristik ini kami mencoba mengangkat beberapa pandangan dari tokoh-tokoh yang ada yang menganut teori behavioristik. Pertama Thorndike, kemudian yang kedua Ivan Pavlov, ketiga John Watson, keempat Bruce Skinner. Untuk teori kognitif, kami juga mencoba mengangkat beberapa pendapat atau pandangan dari tokoh-tokoh yang ada, yaitu Chaplin misalnya, kemudian dari Jean Piaget juga kami angkat dalam hal psikologi perkembangan. Ya. Kemudian untuk rumusan misi sekolah ini belum sempat kami rumuskan. Untuk model kurikulum, kami coba menguraikan bagaimana kami akan mengembangkan kurikulum model desentralis kurikulum management, yaitu kurikulum yang mempunyai karakteristik yaitu disusun dan dikelola oleh daerah, kemudian berlaku di daerah tersebut, kurikulum yang beragam isi tujuan pembelajarannya, dan menurut kami ini yang cocok atau yang sesuai dengan apa yang sedang kami kerjakan. Jadi kami akan mengembangkan desentralis
kurikulum manajemen atau model berdasarkan pengelolaan organisasi. Ini yang coba kami uraikan dalam bagian bab ketiga ini. Bab keempat, tujuan pendidikan. Untuk tujuan pendidikan dalam Gereja Katolik ini belum sempat, kami masih mencari beberapa literatur penunjang untuk dijadikan rujukan. Kemudian untuk tujuan pendidikan nasional, ini ada beberapa yang sudah kami temukan, tapi masih akan diperkaya lagi. Ini berkaitan dengan manusia merdeka sebagai tujuan dari pendidikan nasional kita. Kemudian untuk tujuan pendidikan sekolah ini ya memang ini masih merupakan visi dan misi yang lama, yang mungkin ini masih akan direvisi kembali, akan disesuaikan dengan kurikulum yang sedang dikembangkan, berdasarkan juga dengan nilai-nilai yang ada. Tujuan pembelajaran belum sempat juga kami kerjakan. Dan untuk struktur teladan, ini juga belum kami kerjakan karena menurut pastor, ini akan kami kerjakan bersama dalam in-house training nanti. Jadi akan kami bicarakan bersama dalam in-house training perihal tentang struktur keteladanan yang ada, baik itu kompetensi dasar dan indikator-indikator yang ada. Tetapi secara umum kami sudah menyusun kerangkanya, sehingga nanti akan kami bahas bersama-sama. Ya, dari kami sejauh yang dapat kami tampilkan hasil pekerjaan baru sampai di sini. Mungkin masih bisa kami sangat mengharapkan masukan dan juga mungkin ada literatur yang bisa kami jadikan rujukan. Sangat diharapkan bantuannya. Tapi kami optimis bahwa kami dapat menyelesaikan naskah kurikulum ini hingga pada batas deadline-nya nanti. Terima kasih dan dikembalikan kepada Baik, terima kasih Pak Indra atas presentasinya berkaitan dengan progres pekerjaan terkait dengan naskah kurikulum yang sudah dikerjakan. Baik, nanti akan ditanggapi oleh narasumber kita. Namun sebelumnya saya mau kembali bertanya, apakah SMP Franciscus de Sales Kokoleh sudah ada di tempat? Sudah ada di virtual room kita ini. Kemudian SMP Katolik Santo Agustinus Tahuna, apakah sudah ada di ruangan virtual kita ini? Baik, sepertinya tidak ada. Untuk SMP Katolik BHK Woloan, apakah masih terkendala untuk presentasi kepada Ibu Jenderal? Apakah masih terkendala? Mic-nya, Bu. Mic-nya, Bu. Ibu Jendak, mic-nya. Apakah masih terkendala? Suaranya belum tampak, belum terdengar, Ibu. Di kiri bawah, tulisan mute. Ya, halo, selamat sore Pak Andi. Ya. Tadi kami sudah berupaya untuk men-share di kolom chat yang naskah kurikulum untuk sekolah kami. Karena sesungguhnya ini laptop kami mengalami kendala, Pak. Oke. Oke, baik. Kalau begitu Ibu berarti tidak usah tampil lagi kah?